jangan lupa masih ada hadiah mesin pembuat kopi sampai dengan tanggal 5 Juli. Cek Bahwa deskripsi ya. jualan itu kita gimana bisa menolong orang lain ya yang dibayar. Nah, harus konsisten dan persisten dalam mempromosikan produk kita. Jadi online kita itu mau ada yang beli gitu ya teman-teman ya. Kalau digoyang-goyangin tuh kayak fluffy gitu loh teman-teman. Dan baunya harum. Hai teman-teman, welcome back to my channel. Nah sekarang Risma di Sadis episode 2 masak-masak dan ngobrolin bisnis. Kali ini aku mau membuat cheesecake untuk ulang tahunnya kakak. Jadi anak aku yang pertama besok mau ulang tahun teman-teman. Dan aku sekarang spesial mau buatin kue buat kakak. Plus di episode kali ini aku mau ngobrolin soal tips jualan gitu. Pasti kan banyak banget nih teman-teman yang galau gitu ya, jualan gak laku-laku, mau putus asa, mau bunuh diri, kena mental gitu ya, udah promosi sana sini tapi nggak ada yang beli juga. Nah kali ini Risa mau kasih tips gimana tentang jualan buat teman-teman semuanya. Oke, let's go. Nah, ini untuk bahan cheesecake-nya. Yang pertama ada gula pasir 100 gram, yang kedua adalah SP, ada perasa vanila, ada tepung, ini tepung terigu yang sudah aku campur dengan tepung maizena. Tepung terigunya 100 gram, tepung maizenanya 3 sendok makan, terus ada butter sama mentega yang udah dilelehin kira-kira 100 gram. Terus ini adalah susu bubuk, aku pakai susu Denko. Ini susu cair 6 sendok makan, dan ini adalah kejunya melimpah banget, aku pakai keju banyak banget. Terus ada 4 telur, butir telur, terus ada susu kental manis juga yang tadi udah aku taruh di sini ya. Nah, baik, step yang pertama aku mau memarut keju dulu ya teman-teman. Nah, ini aku pakai keju yang besar kayak gini dan aku mau parut semuanya. Semuanya aku mau kasih untuk dimasukin menjadi adonan kuenya ya. Kita parut-parut dulu kejunya sambil kita parut-parut sambil kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya. Hari ini tuh aku mau bahas soal tips-tips menjual gitu ya. Nah, untuk jualan teman-teman, jualan itu yang pertama, yang terpenting tipsnya adalah teman-teman harus tahu bahwa jualan itu kita gimana bisa menolong orang lain ya yang dibayar. Nah, menolong orang lain itu gimana teman-teman? Menolong orang lain itu artinya saat orang butuh sesuatu ya, kita rekomendasiin, kita bantu supaya kita bisa menyelesaikan atau memberikan solusi gitu ya buat orang tersebut. Kayak misalnya orangnya punya masalah sama jerawat gitu ya, terus kita bisa rekomendasiin produk untuk jerawat yang bisa membantu dia supaya kulitnya lebih bagus lagi, misalnya kayak gitu. Atau dia yang ternyata punya masalah gitu ya dengan berat badan, kita bisa promosiin ke dia produk yang untuk membantu dia menurunkan berat badan ya, misalnya seperti itu. Jadi niatin bahwa yang pertama mindsetnya teman-teman itu harus tepat gitu loh, bahwa jualan itu bukan sesuatu hal yang buruk, jualan itu bukan sesuatu hal yang memalukan, tapi jualan itu adalah kegiatan kita menolong orang lain, tapi kita dibayar gitu ya teman-teman ya. Karena mindset ini penting banget, berpengaruh banget ke yang namanya hasil dari penjualan teman-teman semuanya. Aku akan kasih satu contoh teman-teman, ada satu orang gitu ya, satu orang yang menjual jaket. Jaketnya itu harganya ada yang 500.000, ada yang 300.000, dan ada yang 100.000. Ketika dia tanya sama orang gitu ya, sama guru atau sama ahli pebisnis kayak gitu, dia itu bingung karena jaketnya itu yang laku selalu yang harganya itu 100.000, yang 300.000 laku kadang-kadang, dan yang 500.000 tuh nggak pernah laku teman-teman gitu. Dia bingung, dia tanya gitu ya, dan akhirnya dia mendapat jawabannya apa?
Sang guru itu cuma tanya, kamu pakai jaket yang harganya berapa? Kamu pakai barang dagangan kamu? Yes, pakai. Kamu pakai jaketnya yang harganya berapa? Dia jawab, aku pakai yang harganya 100.000 gitu. Nah, terus besoknya lagi gurunya ini bilang, coba deh untuk investasi bisnis kamu pakai juga jaket kamu yang harganya 500.000. Nah, ketika dia pakai jaket yang harganya 500.000, teman-teman, ajaib, dia bisa banyak kejual produknya dia, jaketnya yang harganya 500.000 juga. Nah, di sini kita bisa simpulkan ya teman-teman, ketika dia memakai jaket yang harganya 500.000, kenapa dia bisa menjual? Karena dia itu merasa pede, dia merasa percaya diri gitu ya. Gajinya udah sampai atas, udah banyak banget, tapi aku tetap mau lanjutin. Nah, dia merasa pede, dia merasa bahwa produknya dia yang harganya 500.000, jaketnya itu juga bagus gitu ya. Walaupun harganya 500.000, dia pakainya tuh nyaman banget ya. Mungkin dia pakainya tuh kalau siang-siang nggak kerasa panas, bahannya juga bagus gitu ya teman-teman ya. Jadi tips di sini untuk kalian bisa menjual produk kalian dengan banyak adalah mindset kalian ketika jualan produk itu tuh harus benar dulu teman-teman. Kalian harus yakin bahwa kegiatan jual beli itu adalah hal yang bagus, hal yang positif. Sekali lagi bukan hal yang memalukan gitu ya. Dan yang kedua adalah kalian harus yakin sama produk yang kalian jual. Jadi kayak misalnya kalau kamu jualan produk yang kamu nggak yakin sama produknya, itu pasti akan susah buat meyakinkan orang lain. Karena emang kayak gitu hukum alamnya gitu ya. Jadi lebih baik kalau kamu nggak yakin nih sama produk yang kamu jual, kamu nggak yakin benefitnya bagus, kamu nggak yakin kualitasnya bagus, ya lebih baik kamu nggak usah menjual produk itu. Lebih baik kamu jualan produk yang memang kamu itu pakai, yang memang kamu itu suka gitu ya. Jadi kamu bisa dengan mudah merekomendasiin produk tersebut ke teman-teman kamu ya. Jadi intinya yang pertama adalah seperti itu teman-teman, jualan itu sangat berpengaruh dengan mindset. Harganya semahal apapun gitu ya, kalau kita mindsetnya udah bener gitu ya, kita jualan kualitas, kita jualan produk yang memang bagus gitu ya, walaupun mungkin harganya beda, lebih mahal dan sebagainya, tapi kalau kita itu yakin, kita bisa ngomongnya, kita bisa ngerekomendasiin, kita percaya sama produknya, itu juga kita akan lebih mudah. Wow, lihat kejunya. Kita akan lebih mudah untuk membuat orang lain percaya juga dan membeli produk kita. Nah, itu adalah tips yang pertama dari aku. Nih, kejunya udah full banget ya teman-teman ya. Bau kejunya itu udah kerasa banget. Pengen dicamilin rasanya. Yes, aku akan pakai keju sebanyak ini untuk cheesecake-nya Akang. Nah, sekarang kita masukin 4 butir telur. Aku pakai 4 butir telur ya ke dalam wadah sini. Dan sekarang ini kita mau mixer ke 4 telurnya ya. Kita masukkan 1 sendok makan SP ya, kira-kira segini. Terus selanjutnya adalah 1 sendok makan perasa vanila ya teman-teman. Nah, kemudian bahan ini kita campur jadi satu. Oke. Kita akan mixer semuanya jadi satu. Oke ya, kita tunggu sampai warnanya putih pucat kayak gitu. Kalau misalkan kalian nggak pakai mixer, kalian pakai sendok pengocok biasa, itu pasti akan lebih capek banget. Dan kalau misalnya kalian pas ngaduk capek, kalian bisa masukin dulu di kulkas, nanti kalian bisa lanjutin lagi kayak gitu sih. Nah, karena aku pakai mixer cukup lama. Nah, sambil kita lanjutin lagi ya ngobrolnya kita teman-teman tentang tips jualan yang tadi. Jadi tips selanjutnya dari aku, tips yang kedua setelah kita atur mindset kita adalah jualan itu kita lihat-lihat teman-teman gitu ya. Kita didik sesuai dengan kebutuhan orangnya masing-masing.
Jadi kalau misalnya produk yang kamu jual itu apa gitu ya, terus kira-kira yang butuh itu siapa, kamu harus tahu teman-teman. Kayak misalnya nih, dia adalah seorang kerja kantoran gitu ya, kerja kantoran yang gajinya itu mungkin UMR gitu ya, atau sekitar 3 jutaan. Nah, dia ketemu orang setiap hari, dia kumpul sama teman setiap hari, pasti dia nggak pede dong kalau nggak wangi. Nah, pekerja kantoran dengan uang yang kira-kira dia punya segitu, itu pasti dia sanggup untuk beli parfum. Nah, misal di parfum yang kamu jual di harga 300.000, jadi kamu bisa tawarin orang-orang yang kerja kantoran itu parfum. Atau kalau misalnya target market kami itu adalah anak-anak gitu ya, yang masih muda-muda yang mau beli sheet mask. Kalau yang kamu jual sheet mask yang harganya mungkin 20.000 gitu ya, atau 25.000, nah itu kamu bisa sasar mereka, anak-anak muda yang mungkin masih sekolah SMP, SMA kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kamu cari tahu juga gitu loh, orang-orang itu bisa kamu temuin di mana. Kamu gak akan mungkin nemuin anak-anak muda di Facebook, bener kan ya. Jadi pastiin yang kamu tawarin, yang kamu jual itu orangnya itu siapa, dan kira-kira sesuaiin juga dia itu butuhnya itu apa. Jadi kalau misalnya aku jualin itu, aku selalu lihat kebutuhan orangnya. Jadi ketika orang itu beli karena dia butuh, itu dia tuh sebenarnya nggak pakai pikir panjang teman-teman gitu. Kayak misalnya nih, contoh ya, kayak kebutuhan. Mungkin ada orang yang punya uang 2 juta, dia mau pakai buat beli logam mulia, kadang dia mikir-mikir gitu ya, karena belum butuh atau sayang uangnya atau apa, tapi kalau nilainya turun gitu ya. Tapi ketika 2 juta itu dia butuh untuk pengobatan anaknya, nggak akan mungkin pikir panjang, pasti langsung dibayar. Itu yang namanya beli karena kebutuhan teman-teman gitu ya. Jadi selalu sasarkan produk yang kamu jual itu ke orang-orang yang sekiranya itu butuh produknya. Nah, ini teman bisa lihat telurnya, bisa di zoom ke sini supaya bisa lihat. Nah, jadi udah mulai berbusa kayak gini, warnanya sedikit putih, tapi ini masih kurang teman-teman, harus yang putih pucat kayak gitu ya. Ini kita mixer dan sudah mulai mengembang ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini aku mau masukin margarin sama butter yang sudah aku panaskan. Terus masukin juga gula putihnya 100 gram. Terus masukin juga susu, aku pakai Denko 4 sendok makan. Terus kita masukin juga al manisnya. Ya, ini aku tadi sekitar 6 sendok makan. Nah, setelah dimasukkan lalu kita campurin lagi, kita mixer lagi teman-teman. Boleh di zoom ke sini. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang kita masukin tepungnya, tepung terigu dan tepung maizena. Masukinnya pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu ya, bertahap masukinnya. Segini dulu kita aduk. Boleh ngaduknya nggak pakai mixer, pakai spatula biasa kayak gini. Nah, jadi teman-teman yang namanya jualan, tipsnya itu yang selanjutnya adalah kita bisa pakai teknik-teknik promosi. Ya, teknik-teknik promosi itu kayak gimana Mbak? Kayak misalnya now or never gitu ya. Kayak misalnya, Kak, aku mumpung mau order nih, ada barengannya, jadi nanti bisa free ongkir, Kakak bisa order sekarang gitu ya. Kita bisa follow up dengan cara yang seperti itu. Atau Kak, aku mau beli ini juga nih, mau barengan gitu ya, misalnya seperti itu. Terus
Bisa juga pakai teknik now or never, kayak Kak promonya cuman sampai hari ini aja ya, promo buy one get one-nya, misalnya seperti itu teman-teman ya. Jadi pelanggan bisa segera memutuskan beli sekarang atau enggak sama sekali gitu ya. Nah, itu adalah trik tips untuk menjual ya. Nah, kita masukin lagi. Atau kalau misalnya di kota-kota kalian juga ada kurir ya, ekspedisi pengiriman yang mengadakan promo-promo, itu juga bisa dipakai. Kak, mau aku kirim barangnya besok gitu ya, diselesaikan ya transfernya supaya besok bisa dapat ongkir yang diskon atau promo, atau bisa dapat free ongkir, misalnya seperti itu teman-teman. Terus selain promo-promo kayak gitu, untuk tips menjual dari aku adalah jangan lupa juga untuk kasih gift, kasih hadiah ke orang yang sudah order ke kita. Apapun itu giftnya, hadiahnya, itu pasti akan terkesan banget gitu ya. Terus kalian juga bisa kasih pelayanan yang spesial. Pelayanan spesial tuh kayak packingannya rapi gitu ya. Terus pelayanan spesial yang selanjutnya itu adalah kalian juga fast respon, kalian bisa merekomendasiin, kalian bisa ditanyain dan punya jawaban yang orangnya itu puas, seperti itu ya. Misalnya kayak gitu teman-teman. Belum, tunggu ya. Masukin lagi. Jadi teman-teman nggak perlu takut gitu ya, udah banyak yang jualan A, udah banyak yang jualan B gitu ya. Selama kita itu punya value dari kita penjualnya, itu pasti kita akan dicari pembeli kok teman-teman. Nah, value yang mau kita bagiin itu apa? Kayak misalnya teman-teman paham gitu ya, paham sama produk. Kayak misalnya teman-teman paham sama produknya, terus kayak misalnya teman-teman juga bisa rekomendasiin sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Terus teman-teman fast respon, teman-teman sopan, teman-teman sportif, itu tuh akan menjadi nilai jual yang bukan hanya dari produknya, tapi dari kita, sellernya, orangnya gitu loh teman-teman ya. Oke, sudah. Nah, ini kejunya dimasukin ya, banyak banget kayak gini kejunya. Misalnya kejunya ini nggak usah pakai mixer karena nanti kejunya bisa hancur ya, dan nggak terasa kejunya. Jadi cukup menggunakan spatula kayak gini aja. Kita campurin kejunya jadi satu ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa aku tuh suka banget nyium bau makanan. Kayaknya enak banget deh. Oke, sudah. Sekarang kita kukus kuenya dulu, oke? Nah, sekarang stepnya setelah adonannya jadi kayak gini, kita masukkan ke dalam cetakan yang udah kita kasih mentega sama tepung terigu ya, supaya tidak nempel gitu. Terus teman-teman, tips selanjutnya dari aku adalah, biar kelihatan ya, gunakan testimoni pribadi. Testimoni pribadi itu menurut aku sangat-sangat ngefek banget ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita nggak pakai produknya, itu untuk bikin orang lain percaya pakai produk kita tuh juga akan sulit teman-teman. Jadi menurut aku testimoni pribadi itu juga bagus banget ya. Jadi kalau misalnya kita udah pakai produknya nih, kita bisa share, kayak kita pakai skincare gitu kan, kita bisa share daily skincare kita atau night routine skincare kita kayak gitu, yang orang itu lihat gitu ya teman-teman ya. Lihat, terus lihat, nanti pasti akan menjadi tertarik dengan produk kita. Nah, terus
tips yang terakhir dari aku teman-teman tentang tips jualan adalah kita harus konsisten dan persisten gitu ya. Harus konsisten dan persisten dalam mempromosikan produk kita. Jadi nggak usah khawatir gitu ya kalau dikira orang tiap hari branding, tiap hari promosi gitu ya teman-teman ya. Itu tuh menurut aku nggak apa-apa, sah-sah aja, dan kita malah emang harus konsisten untuk membuka toko online kita. Karena kayak kalau toko online tuh kayak kita update itu, kita kayak buka toko online kita. Kalau kita nggak pernah update, boleh. Kalau kita nggak pernah update, gimana toko online kita itu mau ada yang beli gitu ya teman-teman ya. Makan sama. Jadi konsisten dan persisten itu penting banget untuk menjual produk kita. Jadi konsisten untuk promosi, konsisten untuk belajar, konsisten untuk membuat inovasi gitu ya teman-teman ya. Dan konsisten juga untuk mempromosikan produk kita di sosial media kita. Itu yang paling penting sih kalau menurut aku, seperti itu. Oke, ini semua kuenya bahannya udah dimasukkan seperti ini teman-teman, dan kita masukkan ke nih ya, kita masukkan ke dalam pancinya yang sudah kita panaskan. Sebelumnya kukusannya itu dipanaskan dulu ya teman-teman ya. Itu tips dari aku. Terus habis itu atasnya itu dikasih pakai lap supaya airnya nggak netes ke bawah. Nah sekarang kita masukkan. Selanjutnya masukin ke dalam kukusan panci yang tadi udah dipanaskan dulu, dan di atasnya udah dikasih kain supaya airnya tidak nempel di sini. Sekarang kita tunggu sampai rotinya matang, oke? Nah ini sudah jadi cheesecake-nya, cantik banget, bentuknya kayak gini sempurna, dan ini juga kalau digoyang-goyangin tuh kayak fluffy gitu loh teman-teman. Dan baunya harum banget. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton videoku. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan boleh share ya teman-teman kalau teman-teman merasa dapat manfaat dari tips untuk bikin cheesecake-nya atau tips jualannya. Dadah!